Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengintegralan parsial. Jadi kan kemarin kita sudah dapat materi mengenai integral substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke parsial. Nah, di sini untuk integral parsial itu kita gunakan ketika untuk substitusi itu kita gagal ya. Jadi gagal nggak ketemu jawabannya. Jadi di sini kita dimungkinkan untuk menggunakan substitusi ganda atau yang dikenal dengan integral parsial ya. Jadi asal mulanya ya. Jadi asal mulanya ini adalah misalkan kita punya dua fungsi, ada ux dan vx. Maka kan turunannya di sini berarti kan sama saja dengan ux dikali v aksen x ya, ditambah dengan vx dikali u aksen x. Nah, di sini kalau kita integralkan hasilnya ya. Jadi kalau yang dx ini kan turunan, berarti kalau diintegralkan maka dx-nya hilang, tinggal ux kali vx. Kemudian di sini yang ini kasih integral ya, berarti integral ux v aksen x dx. Yang di sini juga kasih integral, jadi integral vx u aksen x dx. Nah, nanti kalau kita ubah ya, jadi kita ubah yang integral ux v aksen x-nya dipindah ke ruas kiri dan ux vx-nya kita pindah ke ruas kanan. Nanti hasilnya adalah ini, integral ux v aksen x dx itu sama dengan ux vx min integral vx kali u aksen x dx, atau bisa juga yang ini tinggal pindah aja ke ruas kiri ya. Jadi ini pindah ruas kiri aja langsung bisa min integral ini ya. Jadi nanti kalau tinggal dibalik aja yang ruas kiri yang mana, ruas kanan yang mana. Ini ketemunya ini ya. Nah, nanti kan kita sudah mengenal ya bahwa dv itu kan sama aja dengan v aksen x dx, du itu sama dengan u aksen x dx. Nanti kalau kita tulis ulang ya, nanti ketemunya kita ketemu rumus integral parsial untuk integral tak tentu. Jadi integral u dv sama dengan uv min integral v du. Nah, untuk yang integral tentu sebenarnya sama aja, tinggal bedanya dia ada batasnya ya. Jadi batas bawahnya A, batas atasnya B ya. Jadi ini kita batasi batas atasnya B, batas bawahnya A, yang ini ada integralnya A sampai B. Oke. Nah, di sini untuk integral parsial ini dia bisa berhasil bisa enggak ya, tergantung kita tepat atau enggak pemilihan u dan dv-nya. Oke, masuk ke contoh ya di sini. Jadi biasanya dengan latihan tuh baru kita ketemu kira-kira mana ya yang cocok untuk jadi u, mana yang cocok untuk jadi dv gitu ya. Oke, sekarang contoh satu ya, integral x cos x dx. Nah, di sini diambil u-nya x ya, u-nya x, dv-nya ini adalah cos x dx. Berarti kan turunannya du-nya kan sama dengan dx ya. V-nya integral cos x berarti sama dengan sin x. Ini lebih mudah kalau kita jabarkan gini ya, lebih mudah, nanti nggak bingung lagi. Ya udah, kita masukkan aja ke rumusnya ya. Integral u dv sama dengan uv min integral v du. Masukkan ya, x sin x min integral sin x dx. Biasanya x sin x ditambah cos x ditambah c. Nih ya, jadi ini berhasil ya untuk yang pemilihan u-nya sama dengan x. Nah, gimana kalau kita balik? Cos x-nya yang u, dv-nya yang x dx ya. Nanti du-nya ini, v-nya ini ya. Oke, sebentar saya turunkan ke bawah dulu. Oke, setelah kita integralkan, nanti ketemunya ini. Ini ya, cos x dikali x kuadrat min 2 dikurangi x kuadrat per 2 dikali min sin x dx. Nah, ini kan sebenarnya kita mau integral parsial tapi ketemu parsial lagi, berarti ini masih gagal ya, artinya kita nggak dapat solusinya. Berarti yang benar adalah kita ambil yang u nya di x tadi, jadi hasilnya ini x sin x ditambah cos x ditambah c. Oke, kita masuk lagi ke contoh 2 ya, supaya lebih kelihatan untuk pemilihannya. Nah, sekarang kita punya contoh 2, integral 1 sampai 2 ln x dx ya. Di sini berarti u-nya adalah ln x. Kita pilih ya, u-nya ln x, dv-nya itu adalah dx.
berarti du nya itu adalah 1 per x dx ya, turunan dari ln x. V nya itu integral 1 dx berarti x. Kita masukkan aja ya, x ln x dikurangi integral x kali 1 per x dx, berarti hasilnya adalah 2 ln 2 dikurangi integral 1 dx ya. Nah di sini kenapa 2 ln 2, karena ln 1 kan dia sama dengan 0 ya, jadi dia tinggal 2 ln 2. Kemudian kalau di sini kalau kita integralkan, integral 1 kan sama dengan x, berarti 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya adalah 2 ln 2 dikurangi 1, atau kalau kita desimalkan ini ya 0,386. Oke, sekarang contoh 3. Contoh 3 di sini ada integral arcus sin x ya, atau sin pangkat min 1 kemarin. Nah ini kita ambil u nya adalah arcus sin x ya, dv nya kita ambil yang dx, berarti du nya sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dx. V nya berarti x ya, kita masukkan uv min integral v du. Nah di sini kalau kemarin kita kan sudah saya jelaskan ya di sini. Ini kan berarti karena dia ada hubungan antara bawah dan atas, berarti substitusi aja u nya yang ini, u nya sama dengan 1 min x kuadrat, berarti du nya kan min 2x. Nah berarti di sini jadinya ada min setengahnya, atau karena dikalikan min ya jadi plus ya, plus setengah. Integral u pangkat min setengah du, ini hasilnya setengah dikali 2 u pangkat setengah ditambah c, atau kalau kita kembalikan lagi jadi x kuadrat jadi x, berarti x arcus sin x ditambah akar 1 min x kuadrat ditambah c ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup WA. Sekarang contoh keempat ini ya, jadi ada integral tentu dari batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah di sini kita ambil u nya itu adalah yang ln t, kemudian dv nya itu adalah t pangkat 6 dt, berarti du nya adalah 1 per t dt, v nya itu adalah 1 per 7 t pangkat 7 gitu ya. Nah saya kira ini mudah aja ya, tinggal masukkan saja, nanti hasilnya adalah ini yang bawah. Kalau kita desimalkan jadi 10,083. Nah di sini sebenarnya kalau note dari saya ya, carilah u itu kira-kira kalau yang misalkan ada x kuadrat itu biasanya itu sebagai u nya ya, yang mudah diturunkan. Nah kemudian kalau ada ln, ada arcus sin, itu biasanya yang diambil u nya adalah itu, karena dia mudah diturunkan dibandingkan diintegralkan ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pengintegralan parsial berulang. Nah, di sini kan dia parsialnya beberapa kali ya di sini. Nah, di sini kan ada x kuadrat. Nah, ini kan dia udah diturunkan ya. Jadi ini pilih u-nya yang ini. Berarti du-nya 2x dx, dv-nya sin x dx, v-nya min cos x ya. Tinggal masukkan uv min integral v du. Nah, ini ada parsial lagi ya, integral x cos x. Nah ini adalah tadi sudah dibahas di contoh 1, jadi langsung aja hasilnya ini ya, x sin x plus cos x plus c, tinggal kita kalikan aja. Nah karena ada c per 2 kita ganti aja dengan plus k ya. Oke, saya kira ini jelas saja. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh 6 ya, contoh 6. Nah ini ada integral e pangkat x dikali sin x ya. Nah ini ambil aja u nya yang e pangkat x ya di sini. Dv nya yang sin x, berarti du nya e pangkat x dx, v nya berarti min cos x ya. Jadi integral sin x, masukkan ke rumusnya ya, uv min integral v du ya. Nah di sini sebenarnya kan ini ada parsial lagi ya, parsial lagi. Nah parsial dengan u nya sama ya, u nya e pangkat x, dv nya ini sampai ketemunya ini ya, ketemunya ini. Nah ini setelah kita jabarkan hasilnya ini ya, hasilnya ini. Nah ini kan kalau kita perhatikan di sini dia sama ya, sama. Ini ada e pangkat x sin x, ini juga ada e pangkat x sin x. Nah ini kita pindah aja ke ruas kiri ya, jadi akhirnya jadi 2 kali karena sama 2. Nah ini berarti seperti ini.
Ya udah tinggal kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Ya, jadi di sini per 2. Nah, ini setengah ya, setengah E pangkat X sin X min cos X ditambah K, karena di sini C per 2 ganti aja dengan K gitu ya. Oke, sekarang rumus reduksi ya. Rumus reduksi di sini adalah ini ya, integral f(x) pangkat n dx sama dengan gx ditambah integral f pangkat k x dx. Nah, kalau k-nya itu lebih kecil dari n, ini disebut dengan rumus reduksi ya, atau pangkat f-nya ini berkurang atau direduksi. Ini seringkali diperoleh menggunakan integral parsial. Oke, sekarang masuk contoh 7. Nah, di sini minta menggunakan rumus reduksi ya di sini. Ini U-nya adalah sin pangkat n-1, kita ambil U-nya direduksi 1 ya. Jadi sin n-1 dv-nya berarti sisanya ya, sin x dx. Karena sebenarnya kalau dikalikan dia nggak merubah soal ya. Nih, dikalikan nggak akan merubah soal, tetap sin pangkat n x dx. Nah, du-nya kan berarti ini, du-nya diturunkan. Jangan lupa ya turunan untuk kan di kalkulus 1 kemarin ya. Jadi sin ini pangkatnya turun dikurangi pangkat 1 ya, pangkat dikurangi 1 dikali turunan di dalamnya, berarti cos x. Kemudian v-nya min cos x. Ya udah tinggal masukkan rumus saja, berarti uv min integral v du ya, uv min integral v du. Ini hasilnya. Kemudian di sini ini kita ubah ya. Ini kan ini di materi integral trigonometri kemarin. Ini kita ubah jadi 1 min sin kuadrat x ya, 1 min sin kuadrat x. Setelah dikalikan jadinya ini ya, kalikan jadinya ini. Nah, kemudian kan ini sama ya, ini sin pangkat n, ini juga sin pangkat n. Ini kita pindah ke ruas kanan ya, ini yang ini kita pindah ke ruas kanan, jadi plus n min 1 ya, plus n min 1. Ini kan 1, berarti ini n min 1. Jadi kan min sama plusnya kan hilang ya, min 1 sama plus 1 nya hilang, jadinya adalah n ya. N dikali integral sin pangkat n itu dia sama dengan ini. Berarti kalau sin pangkat n nya saja berarti tinggal dibagi dengan n ya, atau hasilnya yang ini ya. Nah, ini kita sudah ketemu rumus reduksinya untuk yang sin pangkat n. Nah, sekarang untuk yang contoh 8. Contoh 8 ini adalah penerapan dari contoh 7 ya. Jadi kan kita sudah dapat rumus reduksi yang di atas tadi ya. Nah, di sini yang contoh 8 dicari untuk batas bawah 0, batas atas pi per 2. Nah, ini masukkan aja rumus reduksinya ya. Jadi ini dimasukkan pi per 2 sama 0. Nah, di sini kenapa dia hasilnya 0? Karena kalau kita masukkan di sini cos pi per 2 ya, untuk batas atasnya dia kan 0 ya. Kemudian kalau yang batas bawah kita masukkan sin, ini kan juga 0 karena sin 0 itu ada 0. Maka pasti hasilnya di sini adalah 0 ya. Berarti tinggal yang ini aja, yang sebelah kanan aja ya. Ini harusnya daparnya ya, maaf, daparnya. n min 1 per n integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat n min 2 x dx. Oke, berarti kita sudah punya rumus ini. Jadi kalau ini sama dengan yang di sini ya, sama dengan yang ini. Oke. Untuk yang 0 sampai pi per 2 ya. Ya sudah, tinggal kita masukkan aja untuk n-nya 8 ya. Nah, ini ya. Dia kan kalau n jadi n min 2, di sini ada per n min 1 per n ya. Oke, ini perhatikan ya. Ini kan n-nya 8 ya. Jadi n min 1 per n berarti 7 per 8 ya. 7 per 8 ini jadi pangkat n min 2 jadi 6. Kemudian ini kan bisa reduksi lagi. Ini kan 6 ya. Berarti n min 1 per n jadi 5 per 6. Ini jadi pangkatnya kurangi 2, 4. Lagi ya. Ini kan n-nya 4 berarti n min 1 3 per 4, n 1 per n. Di sini jadi kurangi 2 jadi 2. Di sini lagi n-nya 2 berarti n min 1 per n jadi setengah. Di sini sin pangkat 0 berarti kan 1 ya. 1. Sudah tinggal integral 1 berapa? Integral 1 adalah x ya. X dimasukkan pi per 2 sama 0. Jadi hasilnya adalah pi per
2. Jadi setelah dikalikan nanti jadinya adalah 35/256 pi ya. Oke. Di sini materinya selesai. Nanti silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA atau bisa juga ditanyakan nanti di pertemuan Zoom selanjutnya insyaallah ya. Oke. Di sini ada latihan soal, nanti bisa dicoba. Nanti saya minta dibahas di pertemuan berikutnya ya. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.